Halo Om Geng, selamat datang di segmen Om, obrolan mistis dari Om Burhan. Jadi guys, di segmen ini kita akan bahas pengalaman atau experience dari explore kita ya. Di mana? Di kolam renang ada di daerah Bogor. Ya, yang udah terbengkalai. Ya. Dulunya kalau tempat itu sempat beroperasi ya. Cuma dia udah terbengkalai sekarang, dan kondisinya memang pas kita explore itu ini ya udah hancur gitu atasnya gitu kan, terus kayak ruangan-ruangannya gitu. Terus juga secara kita tanya sama penjaganya itu udah terbengkalai berapa lama? Dari kata penjaganya waktu dia masuk kerja di situ, pas dia masuk tempat itu tuh udah tutup selama 4 tahun. Sedangkan dia 4 dari tahun, pertama 4 tahun apa 6 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Sedangkan dia dari pertama masuk kerja di situ sampai sekarang itu udah 6 tahun. Jadi total ya sekitar 10 tahun. 10 tahunan ya? Iya. Sekitar 10 tahun. Tapi hasil explore kita menemukan bahwa ada tulisan di papan tulis itu kayaknya jadwal overtime gitu untuk karyawannya. Tapi jadwal di tahun kerja kali ya? Iya, jadwal kerja. Tapi itu di tahun 2006. 2006. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Gitu. Ya kita nggak tahu pastinya itu udah berapa tahun, cuma yang jelas tempatnya itu memang udah kelihatannya udah kumuh, terus juga banyak kelelawar ya. Banyak jadi sarang kelelawar sih. Cuma memang kalau misalkan kita mau perkiraan dari tulisan itu yang di papan itu, kan kita nemu tahun terakhir, update terakhir 2006 ya. Kalau misalkan setelah 2006 itu memang masih beroperasi, itu pasti papan itu paling nggak diupdate, ada jadwal-jadwal baru. Benar. Iya sih. Berarti kemungkinan paling jauhnya dia itu terakhir beroperasi di tahun 2006. 2006. Karena kalau 2007 pasti udah terupdate lagi gitu. Cuma dari yang gue lihat ketika kita explore itu, bangunannya itu masih lumayan kokoh. Iya. Lumayan kokoh maksudnya nggak kayak explore kita di episode pertama yang gitu. Di Panti Jompo, yang di Panti ya? Jompo itu kan udah pada hancur. Kalau ini hanya ceiling-ceilingnya aja, plafon-plafonnya aja yang rontok, tapi kayak bangunannya itu masih kokoh. Lantainya granit ya. Granitnya masih bagus. Granitnya masih bagus banget gitu. Dan bahkan itu kayaknya wastafel, kloset bekas tuh masih oke lah. Masih gitu. oke, masih ada di situ, nggak kayak waktu di Panti Jompo tuh kayaknya udah dijarah atau dicopot-copot. Oh, bisa jadi karena memang di situ lingkungan yang tertutup juga kan. Tertutup juga. Bisa jadi sih. Itu kan kayak di dalam perumahan gitu kan. Iya. Terus juga ini ya dari pas kita explore tuh kan kayak tempatnya itu kayaknya mewah ya. Mewah banget. Soalnya di kayak di toilet cewek tuh ada sauna. Terus ada ruangan untuk zumba atau gym kali ya. Atau apalah gitu. Iya, terus ada apa lagi sih? Satu lagi. Dapurnya itu gede banget sih. Oh iya, ada dapurnya di basement itu gede banget. Iya, ada dapurnya benar. Ditambah di kolam itu yang kayak ada pavilion di tengah itu buat jacuzzi. Iya. Oh iya benar, yang jacuzzinya. Ya, yang kayak rumah-rumahan itu ya di tengah-tengah. Dan itu masih kokoh. Iya. Enggak yang hancur gitu ya. Pasti di awal itu memang target marketnya tuh middle up kayaknya ya. Iya. Itu semacam kayak sport center gitu sih. Iya benar. Gitu. Ditambah ini sih ada emang fakta tambahan juga dari penjaganya. Ya emang total luasnya itu 2,5 hektar sport center. Iya, sport center kalau nggak untuk
kemewahan kayaknya untuk ukuran 2,5 hektar itu apa ya? Kalau yang biasa-biasa mah nggak bakal seluas itu iya, betul. gitu. Ya, Kita- kolam renangnya juga gede kan Kolam tadi renang kan. gede. Kita aja 1 jam lebih explore. Itu kayaknya kita cuman di bagian sisi kirinya Sisi aja kiri kan. aja. Sisi kanannya nggak terjamah sama kita. terjamah, Karena emang udah luas banget, capek banget. Luas, gitu. terus ada area-area yang udah kebanjiran. Iya, itu sih yang apa namanya bikin kita nggak kejamah kan Iya. gitu. Karena ada area yang banjir kan. Itu. Terus apa namanya? Pengalaman explore ini dari gue ya. Apa? Jadi pas tadi itu gue tuh agak kurang nyaman sama baunya sebenarnya karena kan gue sampai uwe gitu kan. Apa sih lu, Jer? Hah? Kenapa? Enak banget gila. Lihat banjir. Bau kayak apa ya? Kayak orang hamil tuh. Morning sickness. Iya. Apa ya? Baunya tuh nusuk banget gitu. Bau kelelawar, tai kelelawar Tai kayaknya ya. Bau tai kelelawar. Emang gitu. waktu kita explore ke situ banyak banget, bukan banyak banget sih ya. Ya, ada sering seliweran ya. seliweran kelelawar. Kelelawar gitu. Dan apa? Gue sih agak kaget tuh yang pas di area apa? Banjir itu. Ada suara Suara kodok ya. Suara kodok kan. Suara Kalau kodok setahu ya. gue kayak gitu, suara kodok. Coba sih. nggak kayak ngerti suara sih. orang merintih anjir. Iya, gua nggak ngerti sih, nanti kalian bisa dengerin sendiri lah nanti suaranya kayak gimana. Cuma agak aneh aja kalau menurut gua. Lo? Kelelawar kali ya? Oh enggak, yang bunyi kodok. Kodok, masa kodok suaranya kayak gitu? Kodok ya. Bukannya kodok? Oh. Kodok air ini yang suka bikin busa-busa itu. Kayak Gitu. nggak gitu Enggak sih, gitu. nggak Itu yang kedua loh. Maksudnya kan kita pertama di sana ke area yang banjir itu. Banjir. Itu suaranya kayak orang merintih atau kayak ada kayak iya, gitu. kayak suara monyet gitu. Atau kayak suara monyet. Ya kayak gitu lah Ya ya. kan? Tapi pas kita ke dapur, habis ke dapur keluar lagi itu baru suara kodok tuh yang rame banget. Tapi lu berusaha buat bikin kita nggak panik dengan lu bilang itu suara kodok. Enggak sih, kalau emang setahu gue emang Kok kodok kayak gitu? suara kodok sih, kodok kalau pas abis hujan biasanya. Kayak gitu lah kodok ya. kawin. Masa kodok kawin? Bukannya suaranya. Salah ya. Iya. Udah ngomongin kodok kawin. Apa namanya? Terus gue sih agak agak merinding di bagian apa ya nyebutnya ya, setelah kita keluar ruangan tuh yang sesi spirit box tuh di situ tuh. Entah itu karena dingin apa memang nggak tahu, gue kayaknya pas nih di spirit box di sini. Ini ada. Yang pas di toilet itu agak serem sih emang gitu. Terus gua ngerasanya merindingnya malah di luar, yang di tempat itu, yang di tempat kita sesi spirit box di situ gitu. Nah terus apa namanya, sama gua ngerasa nggak enak tuh pas di ini depan kolam renang gitu. Kayak gua ngebayangin ada yang keluar gitu di situ gitu, apaan gitu kan. Iya. Ada ikan koi. Waktu kita di area kolam renang itu juga gue senterin ke kolam sih, berharap ada yang muncul, apa orang apa kepala muncul dari air. Dari air ya. Nggak taunya ikan gede banget. 7 stop ya. Ikan gede itu guys. Oh iya. Ada ikan di situ. Iya. Oh ikan apa itu ya? Ikan kayak yang suka di abang-abang Pinggir jalan. Ya enggak, mungkin. abang pasar malam gitu loh. Oh yang di Ya pancing. mungkin yang ada dipancing, orang yang ya. iseng
beli ikan ditaruh di situ. Iya. Dan ini ya kolam renangnya juga masih ada airnya. Tapi pas Sabto lihat ikan, Ovilus itu bilang kedinginan. Nah, iya. Oh, bener. kedinginan. sampai gua bercandain sama Budi tuh, jangan-jangan nih ikan ini ada di dalam air kedinginan. Masa iya. Ikan berendam kedinginan. Tapi ini sih Dingin. Dingin. Emang. Iya, karena habis hujan, sini dingin. Betul. Atau kamu lagi ada di kolam makanya dingin. Kamu ada di kolam? Dari gua sih paling itu sih. Kalau dari gua tuh nggak ada yang begitu bikin merinding ya. Paling yang bikin agak ngeri itu pertama kali tuh di yang kita ke toilet yang pertama loh. Toilet yang Pertama. toilet cowok. Yang laki-laki ya? Bukan. Kita kan turun dari tangga ke Iya, kanan ke terus kanan. ke ruangan-ruangan yang baunya nggak enak itu. Iya. Ke kiri kan toilet. Nah, pas gua pengen kita pengen ke kanan, tuh gua noleh ke kiri dulu tuh. Itu tuh kayak gimana ya? Rasanya tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Akhirnya gue ikut sama kalian ke dalam. Makanya pas kita keluar dari sana, pas Sabto kena tikus tuh. Oh iya. Itu tuh kayak anjing, kenapa ini gitu gue bilang. Jump scare aja. Jump scare itu. Tapi gua kira apaan gitu, gua juga kaget sih. Ih, mana pas gue paling depan kan? Gue paling depan. Misah sendiri. Terus gue nyenterin ke toilet itu. Sabtu terak-terak di belakang, anjing ngeri banget. Kan tangga nih yang kiri. Oh iya benar. Apaan tuh anjing? Kenapa anjir? Goblok anjing, kaget gue. Itu toilet cowok kan? Toilet cowok. Toilet cowok. Enggak, toilet ini dapur. Toilet yang deket dapur itu. Yang dekat dapur. Oh, dapur ya. Nah, kalau overall explore di sana tuh lebih menantang daripada episode pertama kita karena emang areanya luas. Ya. Areanya luas, banyak yang bisa dieksplor. Kalau kita nggak membatasi diri 1 jam tuh kayaknya bisa. Kalau mau explore semua tuh lama banget deh kayaknya gitu. Karena kita nggak turun ke kolam yang udah nggak ada airnya juga kan? Kita nggak sampai ke ujung sananya juga. Iya. Karena pertama takut emang bahaya, licin dan segala macam. Posisi habis hujan juga. Terus kita nggak tahu ada di sana kayaknya masih ada listrik kan? Kayaknya deh. Iya masih ada listrik, kita nggak tahu karena itu deket air terus ada listrik, kita kena listrik terus kesetrum. Iya. Itu makanya kita menghindari untuk nyemplung ke dalam air kayak gitu. Dan pengalaman gua sih overall tuh pas si Spirit Box di luar. Kan di belakang kita tangga yang udah ditutup tuh. Iya. Yang banyak banget kotoran kelelawarnya. Biji ketapang. Itu tuh gue selalu ngerasa kalau di belakang tuh ada yang ngeliatin gitu. Ya. Ada yang ngeliatin. Tapi aja. emang dari Ovilus juga kan ada apa ya kata-kata Di samping kananmu. iya aku di samping kananmu. Kamera Di UV. sebelah kananmu. Kanan, sebelah kanan. Kita bertiga. Kamu bisa mendekat ke sini jika kamu ada di kanan. Kamu bisa mendekat, lalu kamu bisa memanipulasi alat yang ada di bawah kita. Tapi itu di toilet. Bukan, Enggak, itu masih di luar. Itu Oh, pas di luar. Di luar. Iya, pas sesi Spirit Box kan kalau nggak salah. Iya, deh. yang kita agak misas begitu ada omongan itu kita ngumpul terus muter-muter. Betul, iya. Samping kanannya siapa nih? Oh iya. Iya. Oh iya benar-benar. Itu pas sesi Spirit Box ya itu. Itu sih yang bikin gua agak ngeri ya yang pas kita sesi Spirit Box doang. Tapi sama emang ruangan gym. Ah iya ruangan gym. Ruangan Iya, gym Pak. tuh gua nggak Aduh, tahu environmentnya tuh kayak terkutuk. kalau kalian bilang kan lu sampai muntah sampai kayak gitu kan. Iya anjir. Itu nusuk banget sih baunya parah itu. Kalian kan keganggu sama baunya ya. Kalau gua keganggu sama kayak kaca semua kan. Kaca semua masuk. Tuh kayak gimana ya? Kayak lu ada di satu tempat yang ngerasa lebih sempit horor. gitu loh. Oh.
kayak nggak nyaman banget masuk ke situ. Claustrophobic ya. Keluar aja. Mungkin baunya juga ini kali ya. Gue sih kalau bau nggak terlalu gimana gitu ya, karena nggak ngerasa nggak nyaman juga, udah nafas seperti biasa. Anjir. Tebal banget hidung lu. Mungkin itu bau juga karena ini kali ya, keringat berjatuhan ya. Enggak juga. Mungkin zaman dulunya ya, Zaman banyak dulunya orang- kan. Pak, 19 tahun yang lalu, Pak. Berjatuhan. 19 tahun yang lalu itu tikus mati di situ ya udah jadi tanah. Udah jadi tanah. debu. Apa dulu yang senam sambil gosok-gosok? Itu karena kayaknya kan pintunya ketutup ya. Iya, pintu Kalau yang ketutup. ketutup terus ya jadinya Terus- baunya kayak gitu ya. Iya, terus dia tuh langsung kena cahaya matahari. Kaca-kaca. Terus di dalam kaca-kaca. Jadi apa panasnya tuh ngelekep aja di Ngelekep situ di situ. gitu. Sama ini sih apa namanya yang aneh, banyak itu ya apa, kandang ayam ya. Iya. Apa sih kurungan ayam? Kurungan ayam. Dan itu banyak banget. Banyak banget. Kayak orang jualan, tau gak lu? Iya. Kayaknya kita cari jalan muter ya guys buat ke area selanjutnya. Kita nggak bisa lewat pintu-pintu ini, udah diblokir. Ini dimanfaatin mungkin sama warga nih ya. Buat naruh apa, keranjang gitu? Mungkin sama warga atau apa kurang apa ya, buat usahanya dia, wah nih ada tempat terbengkalai lumayan bisa dimanfaatin buat nyimpen barang dagangan gitu mungkin. Tapi ada kotoran ayamnya juga Oh gitu, iya, kayak lu naruh kandangnya sama ayamnya di situ yang gitu. kita bercandain tempat sabung ayam. Itu tempat buat ini kali ya, ngewarnain ayam-ayaman SD. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Cuman lubang-lubangnya kayaknya terlalu besar ya buat ayam-ayaman SD. Iya. Dari lu tuh emang ada? Dari gua pertama kita masuk kan emang ke area basement ya, area basement yang ada ruang tulip, ruang teratai. Itu kita ke mana, area banjir, terus masuk ke dapur, banyak lagi. Gua sih lebih ngerasa ke capek ya, pengap banget, Lu perlu olahraga sih. pengap. Itu mesti digaris bawahi ya. Ya notabene itu di basement, Iya. pengap, bau kotoran kelelawar luar biasa. Ditambah dapat jump scare di situ. Itu bener-bener no settingan, no gimmick, langsung ada jump scare di situ. Iya. Tikus. Tikus. Untung bukan ular ya. Itu bukan ular. Ini mana Kalau ular nggak pakai terbang gua. Iya. Mana nggak pakai sepatu Mana lah. nggak pakai sepatu ya. Padahal itu nyampe ke kaki lu dulu, mungkin karena lu pakai sepatu. Iya, nggak kerasa. Nggak kerasa, gue yang pakai sandal jadinya. Lu pakainya sepatu boot. Nah itu udah di basement, suasananya seperti itu, pengap, baunya, ditambah lagi kayaknya penyusunan ruangannya kayak gimana ya, kayak labirin. Bener-bener kayak labirin. Kita udah masuk ruangan ini, ada pintu lagi, ternyata balik lagi ke posisi awal lagi. Kayak toilet cewek, kita akses dari depan nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata muter dari belakang, Dari bisa belakang gitu. bisa. Kita lewat toilet cowok malah nyambung ke toilet cewek. Itu sih yang benar-benar bikin bingung juga Bikin ya. bingung. Kita sempat disorientasi juga di situ, tadi lewat mana, Tadi lewat mana, tadi lewat mana gitu. Sama ini apa, lu nggak sih itu yang lu tunjukin itu, Apa tuh? lilin? Oh iya, Itu ada apaan sih? bekas Itu lelehan lilin, tapi dupa kali ya? ada bekas Ada dupa, buhur yang Udah habis gitu. udah habis, bentuknya yang kayak contong itu ditaruh gitu dibakar. Ada berapa tadi kita temuin ya? Ada Yang kita temuin utuh sih ada 2 atau 3 ya. sama lilin. satu lagi kalau nggak salah di daerah mana gitu. Daerah gua kolam lupa. renang yang Kolam renang ya? yang ditatakin pakai tatakan gelas kopi. Mana? Tapi belum habis nih lilin. Ya, apaan sih? Kayak hitam-hitam. Coba. Oh, dupa anjir. Hah? Dupa. Oke. Ada Iya. lilinnya. Kalau memang itu buhur buat apa ya Buat maksudnya? apa ya?
Coba kalian buat tahu nggak? wangi-wangian aja kali. Buat apa? Hah? Buat wangi-wangian. Buat wangi-wangian. Bener nggak guys? Buat wangi-wangian. Coba kalian. Cuma kayaknya kalau misalkan ada yang ritual di situ, masa iya ritual di kolam renang gitu. Mungkin bisa jadi kan. Sama tadi ada di kaca Apa? Oh tulisan iya, mati. di kaca ada Oh iya, tulisan mati. mati. Anjir, apa ini? Coba guys kita mati anjing. Coba. Ini mah orang iseng aja kali. Kalian lihat nggak? Kelihatan nggak sih kalau dari sini? Ini apa? M-A-T-I. Emang lu iseng banget sih itu yang nulis-nulis begituan, aneh lu Gimik padahal. lu. Iya, nggak jelas lu. Gimik ya gimana ya, kita Maksudnya kalau gimmick tuh dihapus lagi. dihapus lagi, gitu. kita jangan vandalisme lah. Apa ada tulisan mati, ada cap Cap tangan juga. dan itu nggak cuma di satu lokasi itu, waktu kita ke area mana ya yang ada cap tangan warna ungu juga di tembok. Di tembok, iya di tembok. Ada tuh di tembok juga. Iya. Terus pas kita sesi spirit box yang pertama itu, gue juga ngerasain yang Budi rasain, yang tangga yang udah ditutup yang banyak kotoran kelelawar itu. Kalau gue muter nyanterin ke sana sini, gue tetep aja pengen nyanterin ke situ gitu, kayak merasa Kayak ada yang liatin kan? ada yang ngeliatin, ada sesuatu di situ. Makanya gue tungguin, gue senterin di situ gitu. Iya. Cuma sayangnya ini ya, pas kita spirit box itu lagi-lagi nggak dapat sesuatu. Sama ya. sekali nggak dapat. Kalau episode pertama kita masih dapat satu kata lah. Iya, tolong gitu. Iya. Kalau sekarang sama sekali nggak dapat. Iya. Kita dapat banyak interaksinya malah di Ovilus. Ovilus ya, banyak Iya, nanti kalian kata-kata baru. kan bisa lihat lah, nanti kita ini kasih klip-klipnya lah, apa kata-katanya apa aja gitu. Lebih variatif lah kata-katanya daripada yang di panti jompo. Dan agak nyambung sih. Dan lebih Lebih nyambung. agak nyambung juga gitu. Kalau kita mau cocok-cocokin ya agak nyambung gitu kan kata-kata. Ada dia yang nanya tahun berapa ini. Oh iya, tahun ini berapa waktu di ini? area renang itu Waktu di ya. area- Lewat 5. Tahun berapa sekarang? Tahun berapa? Tahun berapa sekarang? Sekarang tahun 2025. 2025. Kamu dari tahun berapa? Itu kita lagi ngebahas soal ini tuh apa tutupnya kapan? Iya. Kita lagi bahas tulisan di dinding itu, Iya, 2006. Ya. Terus dia tanya ini? tahun berapa Berapa ini? Itu kalau memang benar gila sih, maksudnya berarti emang bisakah gitu kan berkomunikasi. Cuma gua sebenarnya penasaran tuh di spirit box karena apa ya, emang penasaran banget gitu kan, karena secara apa ya, settingan kan emang udah sama kan. Kalau kata yang diributkan kan kayak channelnya dahulu kala gitu kan. Nah terus gue pernah lihat ada apa sih orang yang dari dahulu kala itu dia masuk ke salah satu podcastnya apa ya, Jalan Buntu kalau nggak salah. Dia pakai settingannya dia, terus katanya di apa tempatnya itu, tempat syutingnya itu di kamar mandinya ada penunggunya katanya. Nah terus dites pakai ghost detector. Yang pertama naik tuh ghost detector ya kan. Abis dites pakai ghost detector naik, terus apa namanya, dia tes pakai spirit box. Dapat Pak, ada komunikasinya tuh banyak gitu, maksudnya beneran komunikasi banyak gitu loh. Berarti energinya memang kuat juga sih. Mungkin ya gitu. Tapi apa ya, masa sih di tempat terbengkalai seperti itu gitu kan, yang udah banyak tai kelalawarnya gitu kan, udah banyak. Tapi bisa jadi lagi pada ini kayaknya, lagi pada mulai keluar kandang dulu. Dandan dulu maksud lu? Dandan dulu. Tapi yang Shift interaksi apa ya, yang interaksi di Ovilus yang selain yang nanyain tahun, ada satu lagi interaksi yang kayaknya nyambung banget. Waktu kita sesi pertama Spirit Box itu, waktu lampu semua dimatiin kan gue bilang, aduh ngap gue kalau lampunya digelapin, dimatiin.
di Ovilus langsung ada interaksi, masuk akal juga atau gimana gitu kan? Masuk akal. Iya, dia bilang kayak gitulah, gua lupa kata-katanya. Itu nyambung banget gitu. Sama ada satu lagi yang lu bilang lagi halo. Oh iya, dia nyaut halo gitu. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Oh iya, dia nyaut halo gitu Iya, juga. benar. Halo. Halo, dia nyaut. Iya sih. Tapi memang di tempat kita tadi explore itu yang serem-serem tuh kayak nggak ada. Iya. Yang maksudnya yang sampai ngeri banget gitu. Itu tuh nggak ada. Gue itu penasaran banget, kita harus ke pabrik kayaknya. Iya, apa ya? Dan lagi-lagi tempatnya itu di area belakang pinggiran tuh rumah warga, Pak. Rumah warga. Gitu. Jadi apa ya? Ya kurang aja gitu. Ya mungkin setannya ke rumah warga kali. Ditambah waktu kita jalan di area yang pinggir kolam itu yang ada lubang itu, kita nemuin bekas-bekas minuman, botol minuman sih. Iya gitu, nggak tahu sih. Ya mungkin setannya juga minder sama yang minum-minum di situ ya. Karena apa? Pip gitu. Lebih setan kalian daripada gua, kata dia. Iya, terus sama ini juga kita nemuin keanehan di bus detektor ya. Oh, yang waktu sesi kedua Spirit Box itu ya? Iya, jadi kita pakai EMF juga, electromagnetic field. Dia buat ngetes di sekitar tuh ada gelombang elektromagnetik atau enggak? Iya, gelombang elektromagnetik atau enggak gitu. Dan posisinya tadi itu memang jauh dari alat-alat kita kan, maksudnya dari handphone, dari alat-alat kita, tapi kayak dia nunjukin angka. Gitu, kayak tit gitu kan, ada bunyi gitu kan. Nggak tahu deh. Bed. Ini apaan sih? Bed ya? Bed, iya bed. Tulisannya bed. Ini kali. Enggak ada malah di sini tempat listrik. Tempat sama tempat lainnya tuh beda. Iya, beda, betul gitu. Apakah dia pindah-pindah gitu kan? Gue penasaran sih, terus sempet nyoba nyalain SLS juga kan ya di handphone. Tapi nggak ada stickman-nya tuh, nggak ada gitu. Apa karena mungkin ngaruh kali ya sensor lidar itu? Bisa jadi. Ada lagi Jaro yang waktu pakai IMF itu, waktu sesi Spirit Box kedua dari Ovilus tuh ada interaksi di atas meja. Oh iya, di atas meja. Di atas meja. Di atas meja. Di sini meja mana? Meja. Oh iya, di atas meja. Ya, dan itu betul. kita kan cari meja apa nih gitu kan. Terus kita cek ke meja WC perempuan ya, WC cewek. Wah, ada mungkin meja ini ya. Terus lu atau Budi ya, Ibu. Lu cek di atas meja itu emang ada di sekitar meja itu. Ada gitu. nilainya. Ada nilainya. Dan bed Di EMF itu. di IMF-nya bed. Bed ya. Berarti mungkin ada kali di situ, cuma dia nggak mau berinteraksi aja kali ya lewat Spirit Box. Karena kalau dari Ovilus dia itu pertama ngomong nggak tahu caranya, terus ragu-ragu. Oh iya, ragu-ragu, nggak ya, saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Terus sama itu pas dia ngomong di atas meja itu, kita lagi nanya kalau nggak salah, kamu di mana? Aku mau ke sana, gitu kan. Oh, aku mau ke sana apa aku datang ya? Lupa. Pokoknya aku mau ke sana atau aku mau datang, aku akan datang. Iya, gitu. aku akan datang. Gitu, terus ya. di mana? Di atas meja, gitu. Dia ngomong gitu. Kayak gitu ya. Terus kita cari. Sama ada kata-kata kakek. Kakek. Iya, kakek di toilet itu.
di toilet padahal toiletnya cewek ya. Iya. Aduh kakek. Sesi spirit box kedua itu kan. Sama yang paling masuk akal lagi. Pas kita sesi spirit box pertama itu ada kata-kata yang keluar tenggelam. Oh ya tenggelam. Iya. Apa mungkin ada korban? Iya, kan kita selalu nanya sama Ovilus, ini tuh sejarahnya kenapa sih bisa tutup? Iya. Karena yang semewah itu dan di tempat yang lumayan elit, Iya. nggak mungkin nggak laku. Iya sih. Bener nggak sih? Betul. Ataukah pernah ada kejadian tenggelam gitu ya? Makanya langsung diinvestigasi, tutup dan segala macam, akhirnya keterusan tutup. Iya. Bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi ya guys, jangan digoreng. Jangan digoreng. Kita juga nggak tahu pasti. Nggak tahu pasti ya. Karena jawaban dari Ovilus pun belum tentu benar. Iya, belum tentu kebenarannya. Iya. Kita hanya ya cocok logi aja. Cocok logi. Tapi kalau gua sih punya teori ya guys. Kita interaksi dari Ovilus itu di Panti Jompo dan yang kemarin ya yang kolam renang ini ada satu kata yang sama yaitu kata-katanya kenapa dia ada di sini gitu. Oh iya. Jangan-jangan salah satu dari kita bawa kodam. Kodam apa aja? Kalau gua sih teori gua bukan itu, bro. Apa? Gue lebih mengarah ke waktu interaksi dia apa ya yang dia bingung gimana cara interaksinya. Mungkin dia maksudnya bukan kenapa dia ada di sini, tapi kenapa kita, kan? Kalian ada di sini kenapa gitu. Kalian ada di sini? Iya. Mungkin kayak gitu ya. Agak nyambung juga sih, soalnya Selalu di kata-kata awal itu ya? selalu muncul ya. Dan di awal. Dan di Dan di awal ya. di awal-awal kita pakai Ovilus Iya. gitu. Iya. Awal-awal aja ada Kim. Kim Jong-un. apa? Kim apa? Kata lu Kim Jong-un, kata gua Kim Kardashian mungkin yang seksi kan. Ya kita rating aja kali ya, mungkin namanya dari pengalaman kita. Kita rating tempatnya. Ini rating dari Om Burhan ya, Ya. maksudnya dari kita sendiri gitu. Maksudnya kalau orang lain Pribadi terserah lah, pribadi. Ya, ini dari kita sendiri. Mungkin kalau dari gua itu 5 dari 10 lah ya, karena ya lagi-lagi kurang dapat apa-apa gitu di sini tuh gitu. Jadi menurut gua sih ya 5 dari 10 gitu ya. Ya kurang gimana ya, kurang menantang lah gitu kalau menurut gua pribadi gitu. Deg-degannya Kurang deg-degannya kurang. Kalau dari gua kemarin Panti Jompo 1 ya ratingnya. Iya 1. Kalau sekarang 3 deh. 3. Naik lah ya. Naik lah. Kenapa naik? Karena banyak ruangan-ruangan yang bikin gak nyaman, ngerti gak sih? Oh iya betul. Ruangannya tuh sempit-sempit dan segala macam. Itu yang bikin explore, gua aja nggak berani kesana kesini sendiri gitu. Iya. Waktu Nggak di kayak- Panti Jompo kan lu di depan Iya, sendiri, nggak kayak, misah sendiri gitu kan. Takutnya pas gua masuk ke dalam ruangan tuh udah pas keluar beda alam. Tahu-tahu di Bekasi gitu ya. Tahu-tahu kalian nggak ada. Gua lupa nyalain senter aja. Kayak rada panik anjir gitu. Masuk, Ih, gelap. keluar beda alam. Heeh. Kayak orang tidur di masjid. Takutnya gitu. Karena belakangan ini gue nonton film horor terus. Ya, ketambah lu mimpi juga kan katanya sebelum Ya, kesini. mimpi ular. Mimpi ular. Ular kadut apa? Ular apa nggak tahu lah. Dari lu? Kalau gua yang Panti Jompo kemarin gua kasih 1 sampai 10 4,5. Yang ini gua kasih 5 deh. 5. Kenapa Naik tuh? dikit. Naiknya positifnya memang dari awal kita masuk basement itu baunya udah serem. Baunya serem. Susunan ruangannya kayak labirin. Terus apa ya? Kita dibikin capek duluan di situ. Pengap. Ditambah dapat jump scare. Tikus itu yang bikin naik. Tapi kenapa negatifnya kenapa mentok sampai 5? Ya itu sih sama kurang nuansa horornya yang bikin
deg-degan. Itu kayak kurang ya. Kurang. Itu apa karena kita bertiga ya? Gak tahu juga sih, cuma kalau memang yang kayak gitu mau nampakin kan biasanya ya nampakin aja gitu kan. Apa kita bikin sesi satu orang gitu? Ya Tapi- kalau lu pada berani ya ayo aja, gua mah. Tapi kalau menurut gue bukan karena kita bertiga, Bud. Tapi Soalnya waktu kita di panti jompo Hah? dengan apa ya? Dengan kondisi yang jauh terbengkalai, lebih rusak, dan dengan apa? Senter yang kita masih nyala, itu apa ya? Malah kita ngerasa lebih merinding kan, lebih ada merindingnya. Sedangkan yang tadi kondisi emang lebih terawat, nggak begitu rusak, tapi kan senter kita matiin, bener-bener nggak ada cahaya, Benar kan? gelap ya. Bener-bener gelap, malah kita nggak ngerasain apa-apa, malah kurang gitu. Mungkin ya karena emang kurang horor aja sih. Iya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Jadi gitu guys, pengalaman explore kita di episode 2 kali ini. Sebenarnya agak kurang ya, apa namanya, karena episode 2 tuh harusnya kan kita di pabrik Di kemarin, pabrik. cuma karena ada masalah gitu kan, jadi ya kita harus ganti opsi gitu mau kemana. Kita tunda dulu lah. Kita tunda dulu gitu nanti. Tapi kita akan Tetap usahakan. kita akan explore ke pabrik. Ya betul. Karena emang apa ya, lu yang apa udah survei pun juga sampai ngerasa gak Ada yang enak nggak beres nih di tempat Iya, ini. ada yang nggak gitu beres ya. di tempat Karena ini, harusnya sebenarnya kita tuh harusnya udah bisa ke sana gitu. Iya. Iya. ya waktu itu. Cuman di tengah jalan, Udah. bahkan bukan di tengah jalan ya, di ujung jalan Iya. udah pengen sampai, Ada lagi cobaannya. takut. Stop. Selain itu ya hujan ya kan. Hujan. Tapi memang hujan juga sih. Hujan berkali-kali, maksudnya kayak selalu dihalangi gitu. Kita udah janjian minggu depan kita kesini ke pihak keamanan di sana, tapi ternyata memang kurang, udah hari H cuma kurang berapa jam dari kita explore ke sana, tiba-tiba Nggak bisa, Mas. dari pihak keamanan apa ya, nggak Lagi- bisa mengizinkan, Belum ditunda bisa. dulu gitu, belum Iya. bisa. Ya, kayak gitu guys. Oke guys, mungkin gitu aja video kita kali ini. Jadi nanti kita akan explore lagi di beberapa tempat. Itu udah masuk wishlistnya kita. Yang nggak terlalu jauh sih ya, sekitaran Bogor lah gitu. Udah ada beberapa tempat. Dan katanya angker ya, kayak gitu. Betul. Dan kalian juga kalau misalkan punya rekomendasi tempat yang bisa kita explore, atau kalian mau ikut explore sekalian ya, Bisa kita welcome aja gitu kan. kita bisa bareng-bareng lah nanti Kita ya. bisa bareng-bareng. Gitu. Kalian komen aja nanti, kalau kita tertarik kita DM Mm-mm. di komennya. Itu aja sih dari gua, dari Om Burhan. Jangan lupa buat subscribe, buat tonton videonya kita terus. Ya. Like juga. Ya, didukung dengan like, terus Komen. share. Jangan lupa juga teman-teman tonton video penelusuran kita kolam renang terbengkalai, biar ikut ngerasain juga keseruan kita sampai selesai. Siapa tahu teman-teman lihat sesuatu di video itu yang kita kelewat, bisa komen juga nih detik keberapa, menit keberapa, ada penampakan apa. Oke. Oke, gitu aja video dari kita kali ini. Om Burhan, ciao. Ciao. Ciao.